Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal yang kita berikan ke teman-teman media bahwa kami akan meminta klarifikasi dan penegasan daripada Bawaslu terkait masalah laporan-laporan yang sudah kami sudah kami ajukan di beberapa wilayah. Masyarakat juga mengajukan hal yang sama, dan sampai hari ini belum ada tindakan yang signifikan yang kami anggap ini mampu merepresentatifkan kinerja daripada Bawaslu DKI, termasuk jajaran di bawahnya, yakni Panwascam, kemudian Bawaslu Kota. Ini juga menjadi menjadi bagian daripada yang kita mintakan ketegasannya. Itu satu poin. Itu dari mana ya? Yang ada di sini. Nah, terus yang kedua, di sini berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, ada mekanisme yang memang harus dijalankan, yakni setelah adanya laporan maka harus dilakukan kajian awal. Tentunya itu memiliki 2 hari waktu untuk bisa ditindaklanjuti. Sebagian wilayah, ya saya katakan, belum bergerak setelah kita memberikan laporan sudah lebih daripada 3 hari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga tadi kepada Kepala Divisi Pelanggaran dan Penanganan itu, Pak Beni Sabdo, supaya ada ketegasan dari Bawaslu. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk terhadap seluruh laporan masyarakat terkait tidak menerimanya C6 atau undangan, dan tidak ada tindak lanjut yang signifikan yang dilakukan baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan. Dan ini tadi kita minta supaya ini ditindaklanjuti segera dan secepat mungkin. Jangan ada terkesan mendelay waktu, membuang-buang waktu agar supaya laporan ini habis waktunya gitu. Karena kita tahu ada batasan waktu sampai tanggal 7 untuk dilakukannya PSU. Dan ini kami menduga gitu loh, ada main mata lah antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, dan ini perlu kita luruskan sama-sama. Kenapa? Karena jelas sekali kinerja daripada KPU DKI yang hari ini jauh dari harapan masyarakat. Kami juga menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat di setiap TPS itu rendah. Bahkan ada yang hanya 15%. Datanya dari mana? Datanya dari C1 yang di-upload oleh KPU sendiri. Dan ini ironi, di negara Republik Indonesia, ibu kota negara, bahkan bukan di daerah yang begitu jauh fasilitasnya, transportasinya, kemudian informasinya, kemudian juga posisi satu sama lainnya juga berdekatan. Faktanya 15% banyak, dan kemudian keikutsertaan yang di bawah 40% itu ada ratusan TPS. Di sini kita sudah mensajikan data-data, bisa dilihat, nanti saya kasih linknya yang kami buat. Kami ambil contoh itu yang ada di TPS Jakarta Timur, contoh ya. Jakarta Timur ada di Jakarta Barat ya, di Cengkareng Timur. Salah satu di TPS 17, 14 dan 16. Jadi 14, 16, 17. Itu keikutsertaannya tuh hanya 25%. Artinya sangat rendah. Kita tahu Cengkareng itu bagian dari wilayah yang penduduknya padat sekali. Gitu loh. Kenapa bisa rendah? Salah satunya yang setelah kita telisik dan kita telusuri,
ternyata banyak, sekali lagi, banyak warga yang tidak menerima C6 atau undangan. Dan itu sudah dibuktikan dengan adanya yang kami dampingi dan yang kami fasilitasi untuk melapor ke Bawaslu ada ratusan. Ini bukti semuanya. Jadi kinerja KPU yang hampir memakan anggaran negara hampir 1 triliun, kerjanya apa? Tadi pun kami pertanyakan kepada Bawaslu, apa tugas dan fungsi daripada Bawaslu dalam hal pengawasan pelaksanaan, mulai dari pra pelaksanaan sampai daripada pelaksanaan pemilu kada kali ini, apa? Dijawab hanya pada tataran formil. Kami sudah memberikan surat himbauan agar dilaksanakan begini, agar dilaksanakan begitu. Dan Bawaslu sendiri tidak bisa memberikan menurut kami ya jawaban yang signifikan tentang tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Bahkan kami mendapatkan informasi terbaru di Jakarta Timur, gitu, terkait temuan sebenarnya. Ini bukan laporan nih, bahkan ini temuan. Temuan daripada Jakarta Timur, adanya petugas daripada pelaksana pencoblosan itu melakukan coblosan. Betul, sudah dilimpahkan ke Polres terkait tindak pidananya. Akan tetapi yang lucu sekali dijelaskan di dalam peraturan di undang-undangnya pun mengatakan ini harus dilakukan PSU terkait surat suara yang dirusak, terkait surat suara yang sudah dicoblos. Akan tetapi Jakarta bahwa kami mendapatkan informasi ya, Ketua Bawaslu tidak menginginkan adanya pasal itu dimasukkan. Silakan di cross check. Kami mendapatkan informasi demikian. Apakah itu benar atau tidak? Kita sama-sama nanti kita pertanyakan. Karena kenapa? Karena di sini tidak hanya pidana yang kita kejar, tapi proses PSU-nya yang memang sudah jelas-jelas rekomendasi dari rapat plenonya itu memang ada. Kenapa kemudian tidak ditindaklanjuti? Itu yang menjadi pertanyaan besar kami. Bahkan kami juga tadi dapat informasi rekomendasi PSU yang dilakukan, yang diberikan oleh Kecamatan Kebayoran Lama kepada PPK Kebayoran Lama oleh PPK atau KPU-nya tingkat kecamatan ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Silakan di cross check lagi. Ketika dua lembaga ini sudah tidak lagi dari kacamata kami memiliki independensi, maka kami paslon 01 menitikberatkan legitimasi pemilu hari ini apa? Ketika dua lembaga yang memang menjadi pengawas dan pelaksana, dugaan kami bermain mata. Walaupun ini bicara tendensius, tapi faktanya demikian. Nah, kami juga akan menuntut daripada KPU, divisi teknis terutama, tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan pada saat pencoblosan hingga terjadinya pencoblosan yang berhasil dan menghasilkan salah satu rujukan hasilnya seperti ini. Di bawah 40% daripada keikutsertaan partisipasi masyarakat ini bisa secara gamblang. Silakan teman-teman media cek satu persatu. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah banyaknya surat suara yang tidak sah. Artinya apa? KPU tidak berhasil melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan dan tidak mampu mengedukasi masyarakat betapa pentingnya proses demokrasi yang kita lakukan hari ini di Jakarta. Ini diabaikan dan ini cenderung kami melihatnya pada kalimat pembiaran, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Tindakan-tindakan KPU
yang diketahui juga oleh Bawaslu, kemudian Bawaslu-nya tanda kutip diam saja, dianggap seolah-olah semuanya tidak terjadi apa-apa. Semuanya tidak terjadi apa-apa. Kalau kita cross check, kalau andai kata keikutsertaan yang 20%, 40% atau 30% ke bawah hanya sedikit, 2, 3, 4, 5 TPS, oke lah. Betul nggak? Lah, ini masif, Pak. Terstruktur. Kami punya satu analisa yang mungkin analisa ini bisa kita telah sama-sama. Yang dimaksud dengan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Betul apa yang dikatakan teman-teman sana, seolah-olah hanya yang menggunakan kekuasaan. Akan tetapi faktanya hari ini, di mana kami mengukur ada gerakan yang TSM. Satu, terstruktur, jelas. Lembaga yang memang punya kewenangan, punya struktur, dan punya organisasi inilah yang memang dikhawatirkan, diikutsertakan dalam hal cawe-cawe pemilu. Apa yang kami lihat, dan ini tergambar, bahwa memang C1 tidak seluruhnya diberikan, padahal jelas itu adalah hak daripada warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan tentunya juga untuk memilih. Ketika hak memilih ini tidak digunakan atau tidak diberikan, ini yang menjadi permasalahan. Kalau 1 TPS oke, kalau 2 TPS oke, kalau puluhan TPS oke lah. Kalau ini terjadi di ribuan TPS, tidak adanya maksimal dilakukan memberikan C6, ini kategori yang kami berikan adalah sudah masuk dalam bentuk T yang pertama, terstruktur. Sistematis, jelas secara sistematis bahwa yang memegang kekuasaan terhadap undangan itu ya adalah lembaganya, bukan masyarakat umum. Sistem itu hanya dimiliki oleh penyelenggara. RT tidak punya hak karena bukan penyelenggara. RW tidak punya hak karena bukan penyelenggara, atau bahkan kami tidak punya hak karena itu bukan penyelenggara. Sistem itu dikuasai. Maka unsur sistematis dari kacamata kami sudah tergambar secara utuh dan menyeluruh. Gitu loh, masuk kategori S yang kedua, TSM. M-nya apa? Masif. Betul. Dari mana Bang bisa masif? Kami temukan hampir di seluruh TPS hasil daripada pemungutan suara tidak maksimal. Rata-rata hampir di bawah 40%. Rata-rata 40% ke bawah, gitu loh. Masif, betul. Dan udah diakui oleh KPU bahwa penggunaan hak suara hari ini tidak semasif tahun 2017 ya, sebelumnya. Artinya apa? Ada sistem yang digunakan, ada struktur yang digunakan, dan efeknya masif. Ini kami jelas-jelas melihat dan menemukan bukti itu. Masif pula banyak warga yang melaporkan hampir di seluruh. Ya, yang kami belum terima nih dari Pulau Seribu. Seluruh warga sudah melaporkan tentang masifnya tidak menerima C6 undangan. Baik itu Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, ya, bahkan di DKI pun tadi kami menerima ada yang melapor ke sini. Maka gerakan-gerakan TSM yang kemudian mereduksi kualitas daripada pemilu kada kali ini, patutlah kita mengatakan bahwa KPU tidak menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pilkada tahun ini, jauh daripada kualitas. Dan ini jelas-jelas secara etik, menurut kami, menurut kacamata hukum kami, sudah gamblang ditunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh
ya KPU sendiri sebagai penyelenggara. Maka oleh karena itu kami tadi sudah menegaskan kepada Bawaslu, kami mohon dengan sangat, ini bukti daripada Panwaslu rekomendasinya ditolak bahkan PSU oleh KPU Kebayoran Lama dengan alasan-alasan yang entah apalah. Ini contoh bahwa Panwaslu sudah merekomendasikan PSU di 4 TPS oleh PPK Kecamatan Kebayoran Lama, informasinya ditolak. Jadi buat apa lembaga yang memang mengawasi pemilu merekomendasikan, rekomendasinya ditolak? Jadi kita mau bicara kemana? Mau bicara kemana? Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, temuannya sendiri oleh teman-teman pengawas di TPS, kemudian diproses oleh teman-teman juga, bahkan pasal 112 ya berkaitan dengan PSU dimasukkan, di ujungnya dicoret dengan alasan-alasan tertentu. Ini ya yang saya bilang anomali pemilu 2024. Kami melihatnya tidak fair. Kami menduga ada main mata. Apakah salah kami sebagai peserta mengatakan demikian? Karena begitu gamblangnya, begitu jelas-jelasnya, yang sudah berbentuk surat saja tidak bisa dijalankan. Yang sudah berbentuk rekomendasi, bahkan bentuknya pleno saja, masih mau dirubah. Pidananya betul jalan, sudah diserahkan kepada pihak kepolisian di Jakarta Timur. Akan tetapi PSU-nya, pelanggaran itu yang jelas-jelas secara hukum mutlak bisa dilakukan PSU, tapi tidak mau direkomendasikan itu. Betul? Nah, inilah yang kami tegaskan kepada Bawaslu. Mohonlah, kepada siapa lagi kami harus melaporkan ini semua kejadian-kejadian aneh-aneh begini? Kami harus melaporkan kepada siapa? Kepada pihak kepolisian tidak mungkin, ke pihak kementerian tidak mungkin. Ya hanya 2 lembaga itu saja, sebagai pelaksana dan sebagai pengawas. Kepada siapa lagi? Maka dari itu kami minta kepada Bawaslu DKI untuk mengambil alih seluruhnya permasalahan-permasalahan di bawah. Kalau memang kualitas Panwaslunya saja ditolak gitu loh, buat apa? Ini contoh bukti rekomendasi yang sudah keluar tapi tidak dijalankan oleh KPU. Apakah perlu kami meminta pusat atau untuk turun tangan mengintervensi permasalahan-permasalahan ini? Tentunya kan ini menjadi presiden buruk sekali lagi kualitas daripada demokrasi kita di Jakarta. Terus yang ketiga ini, secara tupoksi jelas bahwa divisi penegakan ini menjadi pegangan kami terhadap seluruh laporan-laporan masyarakat. Jangan sampai laporan masyarakat ini kemudian diabaikan atau hasilnya yang seolah-olah bisa ditebak. Oh, ini tidak masalah, nanti kita berikan surat teguran saja kepada KPU untuk pemilu tahun selanjutnya, tidak, jangan begitu. Nah ini yang kita tidak harapkan. Yang kami tidak harapkan hal ini terjadi atau rekomendasi ini terjadi dengan begitu saja. Dan ketika memang kita temui jelas di media, anggaran untuk pemilu kali ini besar, 975 miliar untuk yang namanya KPU mendapatkan anggaran itu. Apakah penggunanya benar-benar digunakan? Kalau memang digunakan, tentunya peran serta masyarakat dan partisipasinya ini akan meningkat, Pak. Dan baru kali ini sepanjang sejarah pemilihan langsung gubernur, baru kali ini turun jauh. Dan ini kami minta juga untuk KPK, coba cek itu KPU DKI. Kalau perlu nanti akan kami laporkan itu, minimal ya anggaran sosialisasinya kemana, sampai masyarakat tidak mau atau tidak menerima
informasi tentang validnya yang namanya pencoblosan ini begitu penting buat masyarakat Jakarta. Dan kami juga akan meminta, dan kami akan tentunya akan saya minta teman-teman divisi hukum ini untuk melaporkan bahwa tidak berjalannya dengan baik apa yang terjadi di KPU DKI Jakarta, entah apa yang terjadi terkait penggunaan anggaran minimal, anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kok sampai yang namanya peran serta partisipasinya itu jauh sekali. Jangan kemudian ada narasi yang dibangun. Oh, masyarakat sudah lelah. Oh, masyarakat tidak suka dengan pasangan calonnya. Ini kewajiban daripada KPU mengedukasi masyarakat apapun caranya, bagaimanapun caranya, supaya hasil yang dihasilkan dari pemilihan kali ini punya legitimasi yang normal. Di atas 70% atau bahkan 65% itu masih rasional. Kalau cuma 55, atau 54, ini mah lebih baik tidak ada pemilu, gitu loh. Oh, ini terjadi secara menyeluruh, tidak juga. Buktinya banyak kota kosong yang menang. Artinya apa? Ketika kota kosong saja mampu melawan manusia, itu sosialisasi KPU-nya berhasil. Mau kok masyarakat datang bahkan memilih kota kosong, contoh nyata. Jadi jangan KPU kemudian beralasan membuat satu narasi di masyarakat bahwa masyarakat jengah, masyarakat capek terhadap pemilu, atau bahkan pasangannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini yang menurut saya overlapping secara berpikir. Ini namanya cuci tangan KPU. Dan kami minta KPK untuk mengusut khususnya KPU DKI Jakarta. Kami akan membuat laporan secara resmi untuk dimintai yang namanya pemeriksaan terhadap kinerja KPU DKI. Dan kalau perlu Bawaslu sama-sama, karena anggarannya besar, Pak. Bukan anggaran kecil ini. Buat apa negara memberikan anggaran besar, rakyat modalin untuk diadakannya pemilu hampir 1 triliun yang hasilnya kita tahu tidak memuaskan. Bukan berarti tidak memuaskan hasil suara kita, bukan. Keikutsertaan masyarakat, partisipasi masyarakat. Bahkan pemerintah sudah mengintervensi libur nasional. Bahkan seluruh karyawan tidak boleh bekerja sebelum jam 12, kira-kira begitu. Itu sudah intervensi pemerintah, sudah bagus. KPU-nya menurut saya belum maksimal melaksanakan amanah yang diberikan. Kira-kira itu. Buat teman-teman, kalau mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Berarti output yang diharapkan dari video ini apakah pemilu di pulau dan daerah yang rendah partisipasinya bagaimana? Iya, secara narasi kami sudah menyampaikan analisa-analisa kami kepada Bawaslu. Tapi jawaban Bawaslu ini kan bukan masalah pelanggaran, tapi ini masalah etik yang kewenangannya ada di DKPP. Dengan etik kita tidak bisa PSU. Ini yang saya bilang, kita ini masyarakat ini nggak bodoh gitu loh. Masyarakat ini berpikir ketika terjadi yang tadi dibilang, apakah kita pengen meminta adanya PSU di tiap-tiap daerah atau TPS yang memang keikutsertaannya rendah. Saya mengambil satu contoh saja perbandingan. Bagaimana negara mengintervensi, dan ini akan menjadi masukan kami juga nantinya ketika memang ada pembentuk undang-undang. Dan kepada partai politik akan kami usulkan bahwa di Australia ketika orang tidak menggunakan hak pilihnya dengan sengaja, maka segala fasilitas yang diberikan oleh negara dicabut. Kenapa tidak kita untuk menjaga demokrasi kita ke depannya demikian? Segala fasilitas yang negara berikan, baik itu subsidi dan sebagainya, ketika masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya, padahal negara sudah memfasilitasi itu, maka bisa saja dicabut seperti di Australia.
Bang, itu kan negara maju. Kalau kita mau maju, kita harus berpikir lebih maju. Kualitas demokrasi kita harus kita jaga. Ini tanggung jawab kita semua. Kami meminta dan kami bahkan menyurati jangan sampai laporan masyarakat terkait yang tadi teman-teman bilang terkait laporan-laporan ini hanya menjadi laporan yang sia-sia, yang ujung-ujungnya cuman Bawaslu menuliskan surat tahun depan KPU jangan begitu lagi ya. Nggak itu yang kita mau. Ada tindakan, ini yang kami bilang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Masifnya jelas, berada di seluruh TPS, hampir rata-rata tidak memenuhi kualitas daripada keikutsertaan. Yang ketiga, banyak masyarakat yang memang melapor. Ini bukti, masyarakat merasa hak-haknya tidak diberikan. Bahkan sudah bisa Pak, melalui KTP saja. Pertanyaannya, apakah kamu menyampaikan? Apakah semua orang dianggap tahu? Kan tidak. Buat apa dianggarkan besar kalau KPU sendiri tidak bisa mensosialisasikan sampai ke titik-titik terendahnya masyarakat? Kira-kira itu. Dan PSU itu menjadi keniscayaan dengan adanya kejadian-kejadian anomali yang secara tersistem, terstruktur, dan masif terkait tidak adanya C6 yang diberikan kepada masyarakat. Dan ini menjadi hak masyarakat. Kami meminta kepada Bawaslu untuk benar-benar konsentrasi lah. Jangan kami berharap atas nama rakyat, jangan ada main mata antara pengawas dengan orang yang diawasi atau lembaga yang diawasi. Hati-hati, karena masyarakat melihat dan menonton ini hari ke hari. Jangan sampai menjadi bola salju yang pada akhirnya merugikan hak-hak masyarakat lebih luas lagi. Gitu Pak. Bang, tadi terkait laporan ke DKPP ini, rencananya kapan bakal melaporkan? Terus yang dilaporkan sendiri nantinya KPU doang, apakah Bawaslu? Selanjutnya harapannya apa nih Bang? Apakah dicopot komisionernya atau seperti apa? Kajian-kajian yang kami lakukan, kajian-kajian berdasarkan data yang kami punya, bahkan informasi-informasi yang memang belakangan ini 1-2 jam tadi kita terima itu akan menjadi masukan rujukan. Kami sudah menyiapkan laporannya untuk ke DKPP dan hakul yakin kami bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan etik yang dilakukan baik itu Bawaslu, Panwaslu maupun teman-teman dari PPK dan KPU. Kami akan laporkan secara masif pula, karena ini kegiatan-kegiatan kepemiluan yang memang perlu dalam dan perlu pendalaman secara materi hukum maupun materi bukti dan fakta ya. Dan itu kami sudah siapkan. Targetnya siapa? Ya, siapapun. Apakah itu PPK, apakah itu kemudian Panwas, apakah itu KPU kota atau KPU provinsi, dan bahkan ya Bawaslu, kenapa tidak? Kalau memang itu menunjukkan ada arah ke sana. Yang jelas-jelas Jakarta Timur itu sudah rekomendasi keluar 112, kok dicoret? Lucu, dianggap kita ini semua bodoh, kita ini semua buta dan tuli. Dengan semena-menanya, kan gitu, dengan semau-maunya itu dilakukan. Demokrasi itu nggak seperti itu gitu loh. Kita menjaga. Kami tidak hanya menjaga suara kami juga menjaga hak-hak daripada masyarakat yang memang punya hak untuk mencoblos. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, memilih dan dipilih. Ada lain Bang? Metro? Cukup? Ada lagi Bang? Cukup ya, kalau cukup kita tutup. Terima kasih. Ya udah. Baik, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.